Masih di cerita hati Ramadan karena setiap cerita berkesan di hati. Wah, ini kita lagi ngebahas pembahasan serius banget nih, jadi agak nggak boleh dibercandain ini. Serius banget. Padahal udah pengen bercanda tuh. Iya, cuman takut dihujat ya. Nah, Atau kita mungkin punya pengalaman pribadi tentang human trafficking. Iya. Oh, jangan. oh Nanti institusinya kena. oh institusi kayak terikat apa aja. Iya, dari tadi undang-undangannya udah jelas gitu tuh ya. Bukan Mungkin undang-undangannya. Undang-undang. Undang-undang ya. Undangan. Undangan. Jangan tenda biru nanti. Nah itu apa udah jelas. Mungkin ini kali mempekerjakan manusia tidak ridho sama ridho mungkin jadi gitu Ya, antarodin tidak Antarodin. ada. Ya, ini karena muamalah itu syaratnya memang antarodin, harus sama-sama ridho. Tapi kalau Tapi misalnya sebelumnya Rido nih- tidak sesuai UMR gimana, Wi? Tapi nanti ya. Kalau Ada ada VT dulu. Oh, ada video dulu ya, Ada yang video mau dulu nanya nih. ya. Iya. Nih, mantap ini VT-nya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya pengen tanya, apa yang harus kita lakukan jika human trafficking terjadi di sekitar kita? Terima kasih. Oke, ini boleh dijawab juga sama Mas Hanif nih nanti ya, sama Mbak Erna juga. Kalau terjadi nih, Wi, kita tahu ada tetangga kita mungkin yang mengalami diperjualbelikan tadi. Kalau bahasa hadis sederhana, mangkana ro'am minkum mungkaron falyughayyiru biyadihi. Fa ilam yastati fabilisani. Wa ilam yastati Fabi qalbi. wa huwa Doiful. ataful iman. Oh, iya, Ataful iman. Jadi kalau ada satu hal pelanggaran dalam hubungan transaksional itu sebagaimana disampaikan oleh Mas Zawin. Zawin, Pak, luar biasa Ustadz loh dia, Zawin. luar biasa. Dia Anak UIN. luar biasa. Semester 12. Dia itu Nggak lulus dulu. iya. Artinya tentang kemungkaran dalam bentuk apapun, penyalahgunaan, penyelewengan, penipuan, pemalsuan, human trafficking segala macam tadi harus lewat kekuasaan. Oke. Kekuasaan itu ya tentu ada yang Penegakan namanya hukum, ya? penegakan hukum. Siapa? Ya orang yang paling berkait. Kalau kita melihat pada ada RT RW, lurah, camat, wali kota, Menteri, gubernur, tenaga kerja, menteri, presiden. sampai kepada presiden. Nggak apa-apa, kirim surat pada presiden bahwa ini terjadi trafficking, apa human trafficking. Yang kedua, kalau itu nggak mampu, maka filisani, kita harus nyampaikan, kita nggak punya kekuasaan kan, karena kita nggak bisa, minimal kita membuat report, membuat pelaporan, tulisan. Makanya dalam narkoba saja ada undang-undangnya, membiaran aja sudah termasuk. Ya. Dia lihat tapi nggak melaporkan, salah. Ya. Kita harus melaporkan setiap kemungkaran itu. Ad-darur yuzal. Dalam usul fikih, orang yang melihat satu penyelewengan, wajib hukumnya dia harus mengusirnya atau mengusahakan hilang. Termasuk di dalam hal ini adalah kalau ada orang pesta narkoba di kampung kita diem saja, padahal kita tahu kita ikut salah. Yang ketiga adalah fabi kolbi. Kalau itu nggak mampu, takut ancaman, minimal hati kita membenci, minimal anak kita tidak terpengaruh, Terlibat. anak istri kita tidak terlibat, dan kita membencinya. Jangan malah ngikutin. Lumayan, untungnya tinggi. Kalau bisa rekrut satu orang bisa dapat sekian juta segala macam. Itu berarti dia tidak. Selemah-lemah iman itu dia menghindari dan membencinya. Oke. Saat ini banyak buruh migran ataupun buruh yang merasa teraniaya pasti larinya ke serikat buruh migran misalnya mengadukan atau mungkin ke organisasi apa lagi sih Mas Hanif? Mereka bisa mengadukan nasibnya. Sebenarnya, nah ini kembali bahwa sistemnya sudah ada loh di Indonesia. Jadi pemerintah daerah itu juga wajib untuk bertanggung jawab. Paling tidak tadi ketika ada laporan secara dia menindaklanjuti. Dan di pihak kepolisian juga sekarang sudah dibentuk kan, tentu sudah beberapa waktu yang lalu, sudah cukup lama ada perlindungan terhadap perempuan dan anak, itu salah satunya. Kemudian kalau organisasi-organisasi kayak tentu itu juga ya, karena mereka juga akan lebih banyak aksesnya, terutama media juga banyak mencorot mereka seperti itu. Nah, yang jelas bahwa tadi keberanian untuk melapor. Itu yang Belum ada ya. Belum ada. Karena Wi kalau sama-sama ridho tapi ternyata ini di bawah UMR nih Wi. Upahnya gitu misalnya. Ya, Sama-sama ridho tapi kan nggak manusiawi gitu kalau di dalam pandangan orang lain. Ya, pertama memang kalau secara pribadi seperti itu, tetapi kan ada audit sosial. Jadi kita tidak hanya melihat memanfaatkan kebodohan seseorang, ketidaktahuan seseorang, maka dia sudah salah. Karena makanya dalam Islam sama ridho, tapi kalau dia mencegat sebelum sampai pasar tidak boleh. Orang berdagang. Ini dagang supaya tidak tahu harga pasar, maka dia nyegat di sebelum masa di tengah jalan. Jual belinya ridho, tapi Allah melaknat.
Tidak boleh orang mencegat orang sebelum masuk pasar. Itu membodohi tadi ya. Iya, ternyata Cari di pasar untung. ini Harganya kan lebih menjelang kok, Ramadan, gitu, iya. menjelang Ramadan, harganya naik-naik. Ini dibeli sebelum masuk. Atau sudah ada pengumuman pemerintah bahwa ini kenaikan harga, tapi dia belum tahu, kita beli semuanya. Sering terjadi seperti itu di daerah. Nah itu sudah dilaknat oleh Nggak boleh. Allah. Jadi Allah melaknat ini dagang yang tidak diperdengarkan. Mbak Erna, banyak pelaporan yang nggak nyaman itu biasanya buruh migran apa sih? Banyak sekali kasus yang dialami buruh migran ya, dari penipuan, dari ancaman, bahwa dari penyiksaan, bahkan yang kita dampingi itu ada yang sampai di penjara juga. Di penjara karena melakukan apa? Di penjara itu adalah dari perekrutan yang tidak prosedural, sehingga dia dikerjakan di kapal, terus kapal itu suratnya tidak Nggak jelas juga. jelas, kapalnya Iya. ditangkap, orangnya lari. Nah, anak ini juga Akhirnya ditangkap. di kapal tersebut masuk penjara. Itu pun Oh. sudah lebih dari 1 tahun kerja nggak dibayar itu. Oh. Itu terjadinya di Afrika Selatan sana. Wow. Mungkin Ini banyak sekali. Jadi kalau human trafficking itu bukan hanya di antar pulau aja, bahkan antar benua pun terjadi. Bisa Seberapa juga di jelas sih kampung-kampung. seorang perekrut itu menceritakan pekerjaan yang akan dilakukan oleh Nah, seseorang? ini juga diwaspadai dari ada orang yang menawarkan kerja itu suruh menunjukkan job order. Job order itu peluang kerja yang dia memang di sana, itu di negara yang penting. kita tuju. Iya, job order. Dan juga kalau dari tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa maupun aparat penegak hukum itu juga harus paham betul isu trafficking. Karena apa? Kita ngadukan kasus benar-benar korban trafficking, katanya bukan trafficking. Itu juga banyak sekali terjadi. Karena jangan sampai kalau dibilang perdagangan orang tuh hanya di warung remang-remang saja, karena perdagangan orang yang Itu secara disampaikan Mas eksploitasi Hanif tadi, seksual dari ya? pemindahan, dari pengangkutan, penampungan itu sudah termasuk. Nah, dari situ juga pemerintah sebenarnya harus sosialisasinya itu harus sampai ke grassroots ya. Sekarang kan hanya beberapa tempat, mungkin kalau dari pelosok desa ke kota itu juga jauh. Jadi nggak usah dari desa itu harus ke kabupaten yang hanya mendengarkan mungkin Sosialisasinya belum tentu sosialisasi rutin 1 jam. ya. Nah, jadi dari desa dulu. Desa itu kalau yang sudah paham kan bisa menyebarluaskan ke Betul. masyarakatnya, Ya. sehingga ada perekrut yang masuk desa situ bisa-bisa juga ditanyakan job ordernya mana. Nah, kita bisa gitu. tahu bahwa job order ini adalah sah atau tidak dari mana, Mbak? Ya itu kan kalau di daerah kan juga ada Desnaker Trans. Oh, oke. Nah, Jadi bisa ditanyain sama mereka sebenarnya ya? kalau dari desa, apalagi sekarang kan sudah ada di fasilitas IT ya Mbak ya. Iya. Tapi kan belum sinkron antara ke kantor desa sampai ke Pusat. Desnaker Trans kabupaten Desa misalnya gitu. kabupaten atau kabupaten. provinsi. Jadi benar nggak? Ini ada perekrut masuk sini nawarkan kerjaan di daerah di negara ini dengan jenis kerjaan ini, kan bisa dilacak kebenarannya. Nanti ya kita lanjutkan lagi. Saya juga semangat banget nih untuk kemudian menggali lebih dalam lagi terkait dengan human trafficking ini. Kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Cerita Hati Ramadan.